Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru pejuang P3K tahun 2022 yang berbahagia. Di bagian 1 kemarin kita sudah membahas tentang kategori ya dan syarat-syarat pelamar. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang seleksi P3K guru tahun 2022. Bagaimana seleksinya? Apakah sama seperti tahun 2021 kemarin? Langsung saja kita masuki pembahasannya. Nah, untuk P3K guru itu tahapan-tahapan seleksinya ada 2 ya. Yang pertama ada seleksi administrasi dan yang kedua ada seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi itu sendiri dibagi menjadi seleksi prioritas. Seleksi prioritas itu bagi pelamar prioritas. Yang di bagian 1 kemarin ada pelamar prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Ya kan? Berikutnya yang kedua adalah seleksi umum. Seleksi umum ini diperuntukkan bagi pelamar umum. Nah, seperti di bagian 1 kemarin kategorinya kan ada 2 ya. Kategori pelamar P3K guru tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu kategori prioritas dan kategori umum. Nah, bagaimana keterangan dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi ini? Langsung kita bahas mulai dari seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Jadi yang menyeleksi administrasi ini adalah ya yang instansi daerah yang memerlukan itu, yang mengadakan itu. Biasanya kabupaten atau kota atau juga provinsi. Berikutnya, jika administrasi itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan, pelamar tidak lulus seleksi. Jadi di bagian 1 kemarin kan sudah disebutkan syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya itu kemudian pelamar menyetorkan syarat-syarat itu. Nah, setelah disetorkan kemudian diseleksi oleh instansi daerah. Nah, instansi daerah ini nanti akan mengumumkan apakah lolos atau tidak. Kalau lolos seleksi administrasi berarti dilanjutkan seleksi berikutnya. Kalau tidak lolos berarti ya sudah tidak bisa melamar. Itu atau tidak bisa meneruskan tahapan berikutnya. Berikutnya yaitu seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini hanya diikuti oleh para guru yang sudah lolos atau para pelamar yang sudah lolos seleksi administrasi. Seleksi kompetensi itu materinya yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua ada kompetensi manajerial, yang ketiga ada kompetensi sosial kultural, dan yang keempat ada wawancara. Ya, ini hampir sama ya, atau sama di tahun 2021 yang kemarin itu. Ini tentang materi seleksi kompetensi. Berikutnya, seleksi kompetensi ini dibagi menjadi 2. Tadi kan sudah kan, ada seleksi prioritas, ada seleksi umum. Sekarang kita bahas yang seleksi prioritas. Seleksi prioritas sesuai yang di video bagian 1 kan ada prioritas 1, 2, dan 3. Kita mulai dari prioritas 1. Prioritas 1 itu kita ingat kembali adalah para pelamar yang pernah mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2021 dan sudah lolos ambang batas. Tapi memang karena yang lolos itu mungkin ada yang lebih tinggi, akhirnya tidak atau belum keterima di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 ini maka termasuk pelamar prioritas ke-1.
Nah, caranya seleksi bagi pelamar prioritas 1 adalah menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi berdasarkan keterangan ini, pelamar prioritas 1 itu tidak melakukan seleksi ulang di tahun 2022. Cukup menggunakan nilai yang sudah melebihi ambang batas tadi ya di tahun 2021 itu. Berikutnya, jika pelamar tahun 2021 itu ikut 2 kali, kan ada tahap 1, tahap 2 kan. Kalau kedua-duanya itu diikuti, maka diambil nilai yang tertinggi. Misalnya tahap 1 lebih tinggi dari tahap 2, maka nanti yang diambil nilai di tahap 1. Begitu juga sebaliknya, kalau tahap 2 itu yang lebih tinggi daripada tahap 1, yang diambil adalah yang tahap kedua. Berikutnya, seleksi prioritas, pelamar prioritas 2 dan 3 itu dinilai kesesuaian antara yang pertama adalah kualifikasi akademik, sesuai atau tidak. Yang kedua adalah kompetensinya, sesuai atau tidak. Yang ketiga kinerjanya. Dan yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang. Nah, prioritas 2 dan 3 ini yang nanti bagaimana cara menilainya itu nanti akan diterbitkan juknisnya oleh Kemendikbudristek. Maka bersabar dulu, itu ya. Untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, prioritas 2 dan 3 ini juga tidak melakukan seleksi ulang di tahun 2022. Jadi pelamar seleksi prioritas 1, 2, 3 itu tidak melakukan ujian ulang. Kemudian bagi pelamar prioritas itu wajib mendaftar di sekolah tempatnya bertugas. Ya. Jadi para pelamar prioritas ini mendaftarnya harus di tempatnya bertugas. Itu jika di situ ada formasi. Akan tapi jika di tempatnya bertugas itu tidak tersedia formasi yang sesuai dengan kualifikasi guru tersebut, maka bisa mendaftar di sekolah yang lain. Intinya mendaftarnya itu untuk pelamar prioritas disesuaikan dengan kualifikasinya. Misalnya guru kelas dan di sekolahnya sendiri itu tidak membuka lowongan guru kelas, membuka lowongannya di sekolah yang lain, maka ya harus mendaftar di sekolah yang lain yang membuka lowongan guru kelas itu. Itu untuk pelamar prioritas. Berikutnya yaitu seleksi umum. Nah, kalau pelamar prioritas atau seleksi prioritas tadi tidak ada ujian di tahun 2022 ini, tapi kalau seleksi umum, nah ini yang ada ujiannya. Seleksi umum itu diperuntukkan bagi pelamar umum. Siapa pelamar umum itu? Pelamar umum itu adalah lulusan PPG dan belum mengajar ya. Jadi masih mungkin baru lulus PPG atau belum mengajar, dan juga guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan kurang dari 3 tahun. Itu termasuk seleksi umum. Nah, pelamar umum ini bisa mendaftar di sekolah manapun di seluruh Indonesia, tentunya yang sesuai dengan kualifikasinya, yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan ijazahnya, yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi pelamar umum ini tidak boleh mendaftar di sekolah yang sama dengan pelamar prioritas. Jadi tidak boleh pelamar, misalnya di sekolah A sudah didaftari pelamar prioritas, maka para pelamar umum ini tidak boleh mendaftar di sekolah A ini, karena di situ sudah ada pelamar prioritas. Harus mencari sekolah-sekolah yang tidak ada pelamar prioritasnya. Itu untuk pelamar umum. Berikutnya,
Pelamar umum itu dinyatakan lulus jika memenuhi ambang batas kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, serta mempunyai peringkat tertinggi. Jadi nanti untuk seleksi umum itu ada passing grade-nya. Dan passing grade-nya itu harus dilampaui oleh pelamar umum dan harus mempunyai nilai yang tertinggi. Itu jika ingin lulus. Kalau mencapai passing grade tapi masih ada yang lebih tinggi, ya tentu saja tidak lulus. Berikutnya yaitu jika nilai akhir sama. Jadi di situ pelamar umum ada 3 misalnya, ketiga-tiganya itu sama-sama memenuhi ambang batas ya, melebihi passing grade dan nilainya sama, jumlah totalnya sama. Maka untuk penentuan kelulusan di antara 3 itu tadi siapa yang akan lulus, maka didasarkan pada yang pertama adalah nilai kompetensi teknis. Ini urut. Yang paling tinggi, yang paling pertama dilihat adalah kompetensi teknis. Di antara 3 itu nilainya yang lebih tinggi mana? Kalau kompetensi teknis itu masih sama, maka dilihat nilai manajerial sosiokulturalnya. Kalau manajerial sosiokulturalnya sama, dilihat nilai wawancaranya. Dan kalau nilai wawancara ini juga sama semua, maka yang terakhir adalah dilihat usianya. Siapa yang paling tua, yaitu yang akan diterima. Nah, itu adalah seleksi untuk P3K Guru tahun 2022 ini. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti tantangan P3K Guru di 2022 ini? Semoga semuanya siap ya, dan semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Sementara itu, semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.